Udah kita tidak terima gaji, dia sendiri jadi menteri, dihujat. Saya bilang, ya Allah itulah mungkin, kan ditukar ramalan kita. Aku ketemu Pak Bahlil, saya bilang Pak Bahlil kita sabar. Kenapa? Amalan kita banyak nanti. Kenapa? Yang fit bukan ini. Ini nih. Profesor siapa namanya? Aku lupa namanya. Aku minta begitu jadi bensin buat industri. Ini direkturnya, saya bilang buat jadikan ini. Jadi bensin sawit, solar sawit, selesai. Indonesia tidak punya ketergantungan. Dan ekonomi nanti bergerak tumbuh. Dan itu ekonomi rakyat. Makanya banyak negara yang terganggu. Terganggu enggak kalau kita tidak impor berasnya? Tahu harga beras negara lain? Karena kita tidak impor, artinya beras negara lain melimpah kan? Benar enggak? Ini. Turun 44%. Siapa itu? India, negara besar. Kemudian Pakistan, kemudian Vietnam, Thailand, langganan, importir terbesar Indonesia, tiba-tiba Pak Prabowo hentikan. Marah. Kan ada agennya di Indonesia, benar nggak? Ini main medsos. Sembarang dipelintir. Udah, ini sudah pertengahan pemerintah, sudah masuk hampir 2 tahun. Saya sudah katakan, ya Allah, berikan aku kekuatan, saya berdoa di Hajar Aswad, aku tempur untuk merah putih. Enggak aku mundur setapa pun untuk rakyat Indonesia. Ini tidak bahagia kan? Itu tidak bahagia kan? Negara lain. Bahagia enggak? Harganya beras di negara lain 5.000. Akhirnya pengamat mengatakan itu negara lain 5.000. Iya karena banjir beras, bukan karena biaya pokoknya rendah. Biaya pokok kita sama, cuma berasnya tidak ada. Pembelinya tidak ada. Pembeli terbesar di Indonesia. Anak manisnya, kita importir terbesar, tiba-tiba berhenti. Marah kan? Hancur petaninya berkeping-keping. Dan serangan balik dari Indonesia, kita ekspor pupuk ke Australia. Ini, kita ekspor pupuk, lebih pupuk kita. Kita jual mahal, mumpul lagi pupuk susah, karena Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita genjot. Nih, aku ekspor, ini dari Singapura, langsung terima. Dubes India telepon saya butuh 500.000 ton. Ini kami kirim 7 triliun. Tapi nggak ada beritanya kalau benar. Memang harus minum pil sabar jadi pejabat. Udah kita tidak terima gaji. Dia sendiri jadi menteri. Dihujat. Saya bilang, ya Allah itulah mungkin. Kan ditukar ramalan kita. Aku ketemu Pak Bahlil. Saya bilang Pak Bahlil kita sabar. Kenapa? Amalan kita banyak nanti. Kenapa? Yang fitnah kita akan tukaran nanti. Amalannya kita kantongi, dosa kita diambil. Itu aja pengobat hati kita. Ini kita ekspor, baru-baru aku ekspor. Tapi nggak bahagia. Aku ditelepon langsung. Besoknya pagi saya dihubungi Menteri Pertanian Singapura. Terima kasih. 4 kali terima kasih. Ini dia datang dulu berkunjung ke saya. Nah kalau kita berhasil banyak teman. Tapi kalau miskin, teman berkurang. Sudahlah, itu realisme. Itu kenyataan. Jadi jangan bersedih kalau bapak makan di warung terus tidak ada yang mau datang. Kenapa? Terancam BS, bayar sendiri. Siapa yang mau datang? Itu aja kecil-kecilnya gitu. Aku makan dengan teman-teman. Kencang makannya. Kenapa kamu pelan-pelan? Sudah jelas yang bayar. Kalau sesama kita, sesama 5 watt. Itu nggak jelas siapa yang bayar. Anak-anakku, jangan biasakan duduk sesama 5 watt. Tidak ada head transport, tidak ada pindah panas. Nggak jelas siapa power plant. Ini kita lihat. Ini menterinya aku terima. Menteri, tahu dia datang. Menteri Australia. Coba, ini dia datang. Dan dia terima kasih. Dia yang datang. Menteri yang datang 2 minggu, 6 menteri negara lain dan tidak pernah injak Indonesia. Kalau Australia biasa. Jepang tidak pernah ke Indonesia. Nih. Chili nggak pernah ke Indonesia selama kita merdeka. Menteri pertaniannya. Nih. Kemudian Kanada, dia datang. Ini. Rusia. Belarus. Dia datang. Dan sembarang aku sampaikan. Apa aja dia ngangguk dia, iya, enggak.
Asal, tahu nggak aku sampaikan? Jadi benih anti kekeringan, benih anti biosalin namanya, anti air tawar, di rawa bisa tahan. Nganggu, minta. Padahal itu sudah lama. Belum saya menteri sudah jadi itu benih. Tetapi kalau kita berhasil, enak bercerita. Tapi kalau gagal, ceritamu banyak, dibilang ini lagi rusak kayaknya, ada obatnya dia lupa makan. Udah memang begitu kehidupan, sudah terima aja. Terima dan sudahlah, jangan musuhi orang baik, jangan musuhi atasanmu. Itu musibah bagi kamu. Itu namanya kau gali kuburan.